Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Pratomo Setiaji, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hanif dengan NIM 2024 53020. Saya akan mempresentasikan UAS struktur data yang bertemakan Sequential Search and Binary Search. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama, yaitu apa itu Sequential Search atau disebut dengan Linear Search. Sequential search atau dikenal juga sebagai linear search adalah sebuah algoritma pencarian yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari awal sampai akhir, hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh array selesai diperiksa. Berikut ini adalah ilustrasinya. Apa kelebihan sequential search? Yang pertama yaitu sangat mudah diimplementasikan, hanya butuh satu loop untuk mencari elemen, tidak memerlukan struktur tambahan. Yang kedua yaitu tidak perlu data terurut, bisa digunakan langsung pada array atau list yang belum diurutkan. Yang ketiga yaitu bisa digunakan di semua tipe data, bisa untuk data bertipe angka, string, objek, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu cocok untuk dataset kecil. Untuk arraynya sendiri yaitu kecil, batasannya 10 sampai 100 elemen. Performa cukup baik dan lebih praktis. Lanjut. Lalu apa kekurangan dari sequential search? Yang pertama itu tidak efisien untuk dataset besar. Semakin besar data, semakin banyak perbandingan, waktu pencarian jadi lama. Dua, waktu pencarian tidak konsisten. Tidak bisa diprediksi jika elemen di awal cepat, jika di akhir lambat. Yang ketiga yaitu kurang optimal dibanding binary search. Pada data yang terurut, binary search jauh lebih cepat log n. Next, bagaimana cara kerja sequential search atau linear search? Misalkan kita punya array angka 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, dan 40. Dan kita ingin mencari angka 30. Langkah 1 yaitu bandingkan 30 dengan elemen pertama 10. Jika tidak sama, maka program akan lanjut. Langkah kedua yaitu bandingkan juga 30 dengan elemen kedua 50. Tidak sama juga, maka program masih berlanjut. Langkah 3, bandingkan juga 30 dengan elemen 30. Ketiga yaitu 30 dan hasilnya akan sama. Jadi hasil pencarian akan berhenti dan angka 30 ditemukan di posisi atau indeks kedua. Lanjut. Di sini terdapat implementasi linear search. Untuk demo programnya akan saya tampilkan di akhir video. Lalu apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien untuk menemukan elemen-elemen dalam daftar yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan prinsip bagi dan taklukkan, divide and conquer. Berbeda dengan sequential search yang memeriksa satu persatu, binary search bekerja dengan membagi dua bagian array dan mengecek bagian yang relevan sehingga jauh lebih cepat. Lanjut. Apa kelebihan binary search? Banding dengan sequential search, binary search sangat cepat dan efisien. Binary search bekerja dengan membagi data menjadi dua step kali pencarian. Hal ini membuatnya jauh lebih cepat dibandingkan sequential, terutama untuk data besar. Yang kedua yaitu konsisten dalam performa. Waktu pencarian tidak tergantung posisi elemen apakah di awal, tengah, atau akhir. Algoritma selalu melakukan proses pencarian dengan jumlah langkah yang sama berdasarkan ukuran data. Yang ketiga yaitu cocok untuk dataset besar. Karena efisiensi, binary search ideal digunakan untuk data dalam jumlah besar seperti database, file log, atau struktur indeks pada search engine. Yang keempat yaitu bisa digunakan untuk tipe data lain. Tidak hanya itu, untuk integer, binary search juga bisa digunakan untuk array of strings, floats, atau objek yang jika disertai logika pembanding yang tepat. Next. Lalu apa kekurangan dari binary search? Yang pertama yaitu array harus sudah terurut. Syarat utama binary search adalah data harus dalam urutan menaik atau menurun. Jika data belum terurut, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu menggunakan algoritma sorting atau seperti squeeze sort atau merge sort.
yang bisa memakan waktu ONL log n. Yang kedua, tidak cocok untuk data dinamis yang sering berubah. Setiap ada penambahan, penghapusan, atau perubahan data, kita harus menjaga agar array tetap dalam keadaan root. Ini menyulitkan dan menambah overhead. Yang tiga yaitu kurang efektif untuk dataset kecil. Untuk data kecil, misalnya kurang dari 20 elemen, performanya tidak jauh berbeda dari linear search, bahkan terkadang lebih rumit secara implementasi. Selanjutnya itu bagaimana cara kerja binary search. Yang pertama itu tentukan batas awal low dan batas akhir high. Low adalah indeks awal biasanya 0, high adalah indeks akhir biasanya panjang array -1. Yang kedua yaitu hitung indeks tengah mid, yaitu low plus high slash 2. Yang ketiga itu bandingkan elemen di indeks tengah dengan elemen yang dicari atau key. Jika data mid key, maka pencarian selesai dan elemen ditemukan. Jika key kurang dari data mid, lanjutkan pencarian ke sebelah kiri array dengan memperbarui batas. Lalu high yaitu mid sampai 1. Jika key kurang dari data mid, lanjutkan pencarian ke sebelah kanan array. Low sama dengan mid plus 1. Lalu ulangi langkah-langkah 2 sampai 3 selama low kurang dari high. Jika low lebih dari high, maka elemen tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya yaitu implementasi binary search. Seperti ini kesimpulannya, yaitu linear search dan binary search adalah dua algoritma pencarian data yang memiliki karakteristik berbeda. Linear search bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari awal hingga akhir, sehingga cocok digunakan pada data yang tidak terut dan berukuran kecil karena mudah diimplementasikan sistem, meskipun lambat untuk data besar karena memiliki kompleksitas waktu ON. Di sini saya akan mendemokan untuk yang pertama yaitu sequential search. Untuk source code-nya seperti yang ditampilkan ini, lalu saya coba untuk menerangnya. Nah, di sini program sudah keluar dan menampilkan output angka ditemukan di indeks 2, lalu nama ditemukan di indeks 2. Mengapa bisa seperti itu? Yang pertama yaitu memerintah untuk mencari angka 30. Di sini angka 30 terdapat di indeks nomor 2, jadi kita menghitungnya mulai dari 0. Jadi ini 0, 1, 2 dan ditemukan di indeks kedua. Sudah benar. Lalu untuk string nama ditemukan di indeks 2. Di sini diperintah untuk menampilkan nama Citra dan terdapat di indeks kedua 0, 1 dan 2. Lanjut di binary search. Di sini saya coba run terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu saya mulai memasukkan input jumlah array. Sebagai contoh saya untuk memasukkan 4 saja. Di indeks ke 0 saya coba masukkan 10. Di indeks ke 1 saya coba masukkan 20. Indeks ketiga saya masukkan 30. Indeks terakhir saya coba masukkan 40. Sini saya ingin menampilkan atau mencari angka 30 yang berada di indeks ke nomor. Hasilnya data ditemukan di indeks kedua. Syarat dari binary search yaitu inputan atau angka itu harus sesuai pada urutan. Di sini saya akan mendemokan apabila user mencari angka yang tidak urut. Sini saya coba untuk 4. Yang pertama saya coba masukkan 50. Indeks 1 saya coba 20. Indeks kedua saya coba 80. Indeks terakhir saya coba masukkan 10. Dan saya ingin mencari angka 10. Maka hasilnya menampilkan data tidak terurut, harap urutkan data terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kepada Bapak Dr. Pratomo Adistia
Eskom Emkom apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan dalam cara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.